Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Umi. Pada video kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang operasi hitung campuran dan KPK FPB. Mari kita mulai belajar bersama. Untuk yang pertama yaitu operasi hitung campuran. Pada prinsipnya, jika dalam satu soal terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Dilihat dari operasi yang paling kiri. Tetapi, jika dalam satu soal ada 4 operasi tersebut, tetapi ada tanda kurungnya, maka kerjakan dahulu yang bertanda kurung, apapun bentuk operasinya. Sebagai contoh, yang pertama, 10 tambah 8 kali negatif 3 dibagi 4 kurangi negatif 7. Perhatikan, di soal tersebut ada 4 operasi. Hitung. Maka yang dikerjakan dulu, kita lihat ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan dulu yang perkalian, karena perkalian terletak di sebelah paling kiri. Maka 8 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 24. Maka bisa kita tulis 10 tambah negatif 24 dibagi 4 kurangi negatif 7. Kemudian di situ ada operasi pembagian. Maka kita lanjutkan dengan pembagian terlebih dahulu. Negatif 24 dibagi 4, maka hasilnya negatif 6. Maka kita tulis menjadi 10 ditambah negatif 6. Kemudian yang atas negatif kurangi, tanda kurangi bertemu dengan negatif 7, maka menjadi plus 7. Maka hasilnya 10 tambah negatif 6 tambah 7, hasilnya adalah 11. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 7 kali kurung kurawal 2 kurangi dalam kurung 3 tambah 1 kurung tutup kurung kurawal bagi 2. Nah, soal ini ada tanda kurung, bahkan ada 2 tanda kurung. Maka kita kerjakan dari tanda kurung yang paling dalam dulu, yaitu 3 tambah 1, hasilnya adalah 4. Maka menjadi 7 kali kurung kurawal 2 kurangi 4 kurung kurawal tutup bagi 2. Masih ada tanda kurung, maka kita kerjakan dulu yang dalam tanda kurung. 7 kali 2 kurangi 4 adalah negatif 2 dibagi 2. Sekarang bisa kita lanjutkan. 7 kali negatif 2 adalah negatif 14 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 7. Seperti itu. Kemudian penerapan dalam soal cerita. Kita lihat contoh yang pertama. Suhu di dalam kamar sebuah hotel 15 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar kamar 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam kamar hotel. Berapa suhu udara di luar kamar tersebut? Perhatikan kalimatnya, suhu di luar kamar 17 derajat Celcius lebih rendah. Berarti 15 derajat Celcius dikurangi 17 derajat Celcius, maka hasilnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Jadi suhu di luar kamar hotel adalah negatif 2 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Pada suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 2, salah diberi nilai negatif 1, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Jika Sonia menjawab benar 35 soal dan yang salah 11 soal dari 50 soal yang ada, berapa nilai yang diperoleh Sania? Mari kita jelaskan, mari kita bahas. Sania menjawab 35 soal bernilai benar. Berarti benar 35. Setiap soal benar dinilai berapa? 2. Maka 35 kali 2 hasilnya adalah 70. Kemudian salah. Sania menjawab 11 soal salah, dan setiap soal salah skornya adalah negatif 1, maka dapat ditulis skornya 11 kali negatif 1, hasilnya adalah negatif 11. Kemudian yang tidak dijawab, ada 50 soal, sudah dijawab benar 35, yang salah 11, maka yang tidak dijawab adalah 4, sedangkan setiap soal yang tidak dijawab diberi skor 0, maka 4 kali 0. Nah, untuk menghitung total nilai Sania, maka kita harus menjumlahkan seluruh
skor benar ditambah skor salah dan skor tidak dijawab. Maka menjadi 70 tambah negatif 11 tambah 0, hasilnya adalah 59. Maka Sania mendapat nilai 59. Kemudian materi yang kedua yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Materi ini sudah pernah dibahas waktu kalian masih di SD ya. Untuk menentukan KPK ada berbagai cara, yang akan Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama menggunakan kelipatan. Seperti ini, contoh, tentukan kelipatan dari 4 dan 6, maka kita akan menentukan kelipatan 4 sendiri, kelipatan 6 sendiri. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kemudian kita lihat, dari kelipatan 4 dan kelipatan 6, angka berapakah yang bersekutu atau sama? Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang sama antara kelipatan 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Dari 12 dan 24 manakah yang lebih kecil? Jelas 12, maka kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan pohon faktor. Faktor dari 4 bagi 2, 2, sedangkan 6 dibagi 2, 3. Maka kita bisa menghitung seperti yang tertera di situ, cara yang kedua. Menggunakan pohon faktor, hasilnya sama 12. Ada juga cara yang ketiga, yaitu dengan membaginya langsung kedua angka tersebut. 4 dan 6 langsung dibagi 2, hasilnya adalah 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3, kemudian dibagi lagi, bagi 2 lagi kedua angka tersebut. 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 2, tidak bisa, maka ditulis saja 3. Tinggal 3 ya, berarti langsung dibagi 3, 1 dibagi 3 tetap 1, 3 dibagi 3, 1. Maka kita tinggal mengalihkan, untuk menentukan KPK, kita tinggal mengalihkan angka yang membagi. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3, hasilnya 12. Dari cara 1, 2, 3, bagaimanapun caranya, hasilnya tetap 12. Jadi kalian bebas menggunakan cara yang mana saja yang paling kalian pahami. Kemudian untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Sebagai contoh, tentukan faktor 36 dan 45. Untuk menentukan FPB juga ada 3 cara. Yang pertama, dengan mencari faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Sebagai contoh, faktor 36 dan faktor 45. Faktor 36 atau pembagi dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sedangkan faktor 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Maka dari faktor 36 dan 45, manakah yang bersekutu atau yang sama? Yaitu bilangan 1, 3, dan 9. Dari angka 1, 3, dan 9, manakah yang terbesar? 9. Maka otomatis faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 45 adalah 9. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, menggunakan pohon faktor seperti tadi. Hanya saja, kalau mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor, ketika kalian sudah menemukan faktornya, faktor dari masing-masing bilangan, cari yang bersekutu saja. Seperti ini, 36 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5, maka yang bersekutu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, seperti itu. Untuk cara yang ketiga, seperti tadi, membagi dua bilangan tersebut. 36 dibagi 2, 18, 45 dibagi 2 tidak bisa, maka tulis saja 45. Kemudian 18 dibagi 2, 9, 45 dibagi 2 tidak bisa, tulis saja 45. Kemudian 9 dibagi 3, 45 dibagi 3, 15. Kenapa Ibu lingkari? Karena itu sebagai tanda bahwa bilangan pembagi tersebut bisa membagi kedua bilangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dibagi lagi dengan angka 3.
3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Yang terakhir 1 bagi 5 tetap 1 karena sudah tidak bisa. 5 dibagi 5 1. Maka angka yang tadi dilingkari adalah 3 dan 3, maka FPB nya 3 kali 3 9, seperti itu. Nah, kita akan mencoba menerapkan KPK dan FPB dalam masalah sehari-hari. Sebagai contoh yang pertama, lampu kuning menyala setiap 6 menit sekali, sedangkan lampu merah menyala setiap 8 menit sekali. Jika dua lampu tersebut menyala pertama bersama pukul 8, pukul berapa kedua lampu akan menyala bersama kembali? Karena ini setiap 6 menit sekali dan 8 menit sekali, maka otomatis ini adalah penerapan dari KPK. Kalian bisa menyelesaikan soal seperti ini menggunakan cara pertama atau cara kedua atau cara yang ketiga. Kalian bebas memilih cara mana yang paling kalian pahami. Ibu akan mengambil menggunakan cara yang ketiga, yaitu membagi kedua bilangan dengan angka yang sama. 6 dibagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 3 bagi 2 tidak bisa, tulis saja 3. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2 tidak bisa, tulis 3. 2 bagi 2, 1. Terakhir 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tetap 1. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Ini menit hasilnya. Jadi kedua lampu akan menyala bersama kembali pada pukul 08.00 ditambah 24 menit, maka menjadi pukul 8.24 menit. Seperti itu. Yang kedua yaitu penerapan FPB. Bu Ani akan membuat parsel yang terdiri dari 36 jeruk, 48 apel, dan 24 mangga. Berapa parsel terbanyak yang dapat dibuat dari komposisi ketiga buah tersebut? Seperti tadi Ibu sampaikan, bahwa kalian bebas menggunakan cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Yang penting kalian paham. Ibu menggunakan cara yang ketiga. Ingat, ketika kalian mengerjakan FPB, maka ketika bilangan pembaginya bisa membagi ketiga bilangan tersebut, maka dilingkari. Itu sebagai tanda bahwa ketiga atau bilangan itu bisa membagi ketiga bilangan tersebut, yang nantinya bilangan-bilangan yang dilingkari itulah yang akan digunakan untuk menghitung FPB. Seperti ini sudah Ibu hitung. Yang dilingkari adalah 2, 2, dan 3, maka FPB dari 36, 48, dan 24 adalah 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 12. Maka banyaknya parsel yang dapat dibuat dari komposisi ketiga buah adalah sebanyak 12 parsel, seperti itu. Nah, materi hari ini sudah selesai, maka sebagai latihan mandiri hari ini, silakan kerjakan soal di link yang akan Ibu share di deskripsi video ini. Silakan langsung kalian klik saja, waktu pengerjaannya sudah ada di situ. Silakan kalian lihat, soalnya hanya 10 yang mencakup materi operasi hitung campuran, KPK, dan FPB. Baik, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan soal mandiri yang ada di link di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.